Malamatiyah ini orang yang diberikan asrar dan ma'rifat mutlak. Itu mutlak. Maka Malamatiyah ini karena dia punya asrar di mana? Di bagian paling dalam kolbu tadi, ruh. Dia harus menjaganya. Karena ini permata harus dijaga benar. Ini Malamatiyah jaga rahasia langit dan bumi, bahkan rahasia aras, bahkan rahasia sebelum aras dicipta, bahkan rahasia setelah alam ini ada. Itu dia nyimpan semua di kolbunya orang Malamatiyah. Maka Malamatiyah ini bukan orang gila, dia orang waras. Tapi kalau ahwal rohaninya datang, dia perlu menyembunyikannya. Kalau nggak, dia nanti jadi majzub. Maka Malamatiyah ini orang yang paling pinter bersembunyi dalam rupa yang banyak. Beda dengan munafik. Munafik menyembunyikan kebusukan. Kalau ini menyembunyikan keindahan, keharuman. Tapi kalau wali Allah, kekasih Allah, dia bisa mencium bau itu. Walaupun ditutup dengan penampilan, dengan maksiat yang luar biasa, dia bisa mencium bau itu. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat, itu boleh Pak seharusnya. Itu kan logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah, wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah. Sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah, mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur, maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada yang sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat gak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, Ibnu Mas'ud berkata, raq'atan min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir dahr abadan sarmada. Ini lebih parah lagi Pak. 2 rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang bahkan akhirat pun dia nggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin yang alim, mengenal Allah, lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahr, sampai kiamat nanti. 2 rakaat doang. Kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Bapak puji saya 1000 kali, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama Pak? Kalau bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Muji kita, Masya Allah, tapi dia pengen sesuatu dari kita, ya, pujian matre. Hamba-hamba yang muta'abbidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustadz, saya pengen tenang. Ya kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau nggak tenang mau ganti Tuhan? Ya, kalau nggak tenang mau ganti Tuhannya? Maka Allah itulah ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan klusak-klusuk, sama aja. Nah ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi seneng ingat Allah, lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu. Ada yang kebalikan, kalau lagi susah ingat Allah, lagi seneng ya, itu kebanyakan yang nomor 2. Sholawat juga gitu Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu, kalau ngelihat Pajero sholawat, ngelihat Mercy sholawat, ngelihat BMW sholawat. Biar apa? Biar dapat matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kolbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita.